serta iman dan Islam dan taufik hidayah yang senantiasa membuat kita hadir di masjid untuk melaksanakan sholat Jumat pada kesempatan siang kali ini. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kondisi kita pada saat ini masih belum berubah. Belum ada titik terang dari keluar dari musibah pandemi COVID-19 atau COVID-19. Di saat yang sama, masalah benar-benar terasa ada di hadapan kita. Ada banyak yang mengalami kesulitan ekonomi pada saat ini. Ada banyak yang mengalami sakit pada siang hari ini. Dan rumah sakit pada saat ini semakin sulit untuk mempersiapkan sarana dan prasarana karena banyaknya pasien-pasien yang mengalami kesulitan untuk berobat dan mengalami virus COVID-19. Saudaraku ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kondisi yang berat ini membuat banyak kita pada saat ini merasa jatuh, merasa miskin, merasa gagal, merasa hancur, dan merasa terpuruk. Dan jika itu yang kita rasakan saat ini, kita merasa jatuh, terpuruk, gagal, miskin, dan dalam benar keadaan hancur, apakah benar perasaan yang lahir dari kondisi sekarang ini? Apakah perasaan kita yang rasakan itu benar-benar dikarenakan COVID-19, kondisi ekonomi yang menurun, dan kita dibebas tugaskan dari pabrik kita ataupun dari perusahaan kita karena emang ada pandemi COVID-19, ataukah ada faktor yang lain? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala dan Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Quran menyatakan yang mana la raiba fi, tidak ada keraguan dalam Al-Quran, dan hadis Nabi pun tidak ada keraguan, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, dan tidak ada sesuatu pun yang dikatakan oleh Nabi kecuali wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis Nabi serta Al-Quran ternyata bukan itu jawabannya. Bukan pandemi COVID-19 yang merasa kita semakin terpuruk, miskin, dan merasa gagal serta merasa hancur. Bukan karena COVID-19. Tidak dikaitkan dengan, tetapi disebabkan dengan kondisi iman kita dan cara kita melihat kondisi tersebut. Menilai kondisi seperti ini dijelaskan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, imamuna, imam kita semua. Wadiqatun nazar, tepatnya kita melihat itu merupakan jalan keluar dari kita tersesat dan merasa terpuruk dan merasa gagal dan merasa jatuh. Ini bukan tentang COVID-19. Ini juga bukan tentang objek, tetapi tentang bagaimana sikap kita menilai dan memandang objek, yaitu pandemi yang kita rasakan ini. Bukan tentang corona ataupun tentang pandemi, tetapi tentang iman dan penilaian kita terhadap pandemi corona. Bagaimana kita memandang hal tersebut? Apabila kita melihatnya dengan fisik dan materi, maka kita akan hancur dan telah jatuh, saudara. Tetapi kalau kita melihatnya dengan iman dan dengan kacamata Al-Quran dan hadis serta ketakwaan yang mendalam, maka ini merupakan ujian dan ladang amal bagi kita semua. Seperti yang disabdakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man kana fid dunya hamah, farraqallahu amrah." Barang siapa yang dunia tujuannya, kesenangan dunia tujuannya, harta dunia yang menjadi cita-citanya, obsesi serta cita-cita yang mendalamnya, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya. Allah akan menghancurkan cita-citanya. Nabi SAW lebih tepatnya menjelaskan berantaknya urusan kita dan rasa di dalam hati kita bukan karena objek yang di hadapan kita, tetapi karena ambisi
obsesi, motif pada saat kita hidup, dan cita-cita serta tujuan yang ingin kita raih di dunia ini. Man kanatid dunya hammah faraqallahu amrah wa ja'ala faqra baina aini. Barang siapa yang dunia tujuannya, maka Allah akan memberikan kehancuran dalam urusannya. Wa ja'alal faqra, dan Allah akan menjadikan miskin, fakir hatinya, baina ainain, di antara dua matanya akan menjadi kefakiran. Ma'asyiral muslimin, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, sidang Jumat yang mulia. Ternyata merasa jatuh, merasa miskin, merasa gagal, merasa hancur bukan karena angka ataupun saldo di ATM kita, bukan karena pandemi COVID-19, bukan karena cacat, miskin, sakit, tapi karena ambisi kita terhadap dunia, harta, yang dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa ja'alal faqra baina ainin. Allah akan menjadikan kefakiran, kemiskinan dalam hatinya. Walam ta'tihi minad dunya illa ma kutibalah. Tapi itu semua tidak akan merubah kondisi apapun. Itu tidak akan merubah kekayaan ataupun kemiskinan kita. Karena seyogyanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepada kita dengan kutibalah, apa yang telah dituliskan oleh Allah, apa yang dirizkikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ambisi kita benar-benar luar biasa terhadap dunia, itu tidak akan mendongkrak saldo di ATM kita, tidak akan merubah pundi-pundi uang kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan ada tambahan sedikit pun dari apa yang Allah takdirkan, sehebat apapun usaha dan ikhtiar kita mencari kesenangan dunia. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kondisi kita memang sangat berat. Kondisi kita memang sangat memungkinkan untuk jatuh dan gagal. Tetapi kalau kita menyikapinya dengan keimanan, kita sikapi dengan Al-Quran dan hadis, bukankah kondisi pandemi ini hanya menyerang dunia kita, tidak menyerang akhirat kita, tidak menyerang ruh kita, tidak menyerang keimanan kita, tidak menyerang agama kita? Tidak sama sekali, saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wa in kanatil akhirah hammah jama'allahu amrah. Dan apabila seseorang dalam hatinya, tujuannya, obsesinya, cita-citanya adalah kebahagiaan ataupun akhirat, maka Allah akan mempermudah seluruh urusan dunianya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjamin dengan hadisnya. Apabila hari ini kita rubah ambisi kita yang awalnya dunia dan dunia saja, lalu kita arahkan kepada akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan urusan kita. Allah akan atur segala sesuatu agar sesuai dengan keinginan ataupun keperluan kita semua. Yang kita harapkan, kita butuhkan, jama'allahu amrah, Allah akan mempermudah urusan kita. Wa ja'alal ghina fi qalbi, dan Allah akan menjadikan rasa kekayaan, Allah akan menjadikan ghina, kaya dalam hati kita. Allah akan memberikan qanaat dalam hati kita, dan Allah akan masukkan kekayaan, rasa cukup dalam hatinya. Kaya itu tentang rasa, saudara. Jamaah yang dimuliakan Allah, bukan tentang angka. Allah akan berikan rasa cukup, senang, ketenangan, kenyamanan dalam hatinya sesulit apapun kondisinya. Itu janji Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'tihi dunya wa hiya raghibatun, dan dunia akan datang kepadanya dengan keadaan hina. Bukan kita yang menghamba kepada dunia, bukan kita yang menjadi penjilat, dan bukan kita yang menjadi pengemis ahli dunia, tapi dunia sendiri yang akan datang kepada kita dalam keadaan tunduk, rendah dan hina di hadapan kita, jika kita akhirat tujuannya. Tapi siapa di antara kita yang meyakini hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kita hanya mengaku bahwa Nabi Muhammad utusan Allah, tapi sering hati kita tidak percaya akan ucapan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Obsesi dan sudut pandang kita pada dunia itu yang menjadikan kita iri, yang menjadikan kita, membuat kita hasud, itu yang membuat kita merasa jatuh, miskin, gagal. Itu yang membuat kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain yang mendapat kekayaan yang besar.
Itu yang membuat kita down, itu yang membuat kita terpuruk. Ketika hasil tes swab kita dinyatakan positif, itulah yang membuat kita sedih dan merasa gagal dan hancur. Jikalau kita memandang dunia ini dengan fisik dan materi, tetapi tidak dengan keimanan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kondisi kita memang sulit, tidak khotib pungkiri dan tidak khotib merendahkan, tapi kita harus tetap tenang karena Allah Subhanahu wa taala selalu menolong kita. Kita coba bandingkan dengan Sayyidina Bilal yang disiksa, yang dibakar tubuhnya, yang dipecut, yang dicambuk, yang dihantam dengan batu-batu yang besar dan diterik panas sinar mentari sehingga melepuh kulitnya, sehingga hancur daging-dagingnya. Tetapi Sayyidina Bilal mengucapkan ahadun ahad, Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Esa. Boleh raga hancur, boleh tubuh sekujur tubuhnya dilumuri dengan darah dan keringat, tetapi ketika ucapannya Allah Ahad, itu merupakan ada ketenangan, ada kenyamanan, ada kesenangan, bahkan ada kebahagiaan di balik tubuh yang hancur di Sayyidina Bilal bin Rabah. Kenapa? Karena dia melihat semuanya dengan keimanan. Lalu kondisi sahabat ketika dibendung oleh beberapa golongan Quraisy, oleh beberapa negara dikepung di Madinah, semuanya menghunus pedang, dan sedetik aja salah strategi maka sahabat akan wafat dalam hitungan jam ataupun detik. Lalu Rasulullah SAW menerima petunjuk Salman Al-Farisi untuk membuat ahzab ataupun khandak, parit. Lalu selamatlah Rasulullah SAW dan para sahabat. Apa yang dikatakan sahabat ketika maut, musuh real, musuh yang nampak, bukan musuh seperti kita yang tidak real ataupun tidak tampak. Yang dikatakan sahabat ketika nyawa di ujung tanduk, haza ma wa'adanallahu wa rasuluh wa sadaqallahu wa rasuluh. Betul, ini adalah janji Allah dan Rasulnya. Wa sadaqallahu wa rasuluh, dan benarlah Allah dan Rasulnya. Bandingkan dengan kita, sahabat yang nyawanya di ujung tanduk, berpuasa di padang pasir panas, dihunusi dengan pedang dengan ratusan ribu prajurit yang siap membantai, tetapi hanya mengatakan sadaqallahu wa rasuluh, Allah maha benar dan Rasulnya maha benar. Wa ma zadahum illa imana wa taslima, dan tidak nambah sedikit apapun dalam hatinya illa imanan, kecuali iman kepada Allah, wa taslima, dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bandingkan dengan kita, hanya tidak kebagian bansos saja kita marah, hanya tidak kebagian bantuan saja kita akan iri dan dengki kepada orang lain. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, jangan takut, jangan cemas hati kita. Namun cemas, tidak cemas dan tidak takut kita bukan berarti kita menghinakan ataupun tidak melaksanakan protokol kesehatan. Karena protokol kesehatan sudah diwajibkan oleh Islam sejak kita bayi, sejak kita sebelum ada corona, dan setiap hari, setiap waktu kita diwajibkan melaksanakan protokol kesehatan, karena itu sudah menjadi kewajiban bagi orang muslim, bukan anjuran pemerintah semata. Jadi ini tentang hati kita, ini tentang keimanan kita. Meskipun dalam pandemi ini berat terasa, belum ada titik terang untuk keluar, tetapi hati kita senantiasa tenang. Bahkan harusnya kita senantiasa lebih getol untuk beribadah, berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan merasa hina, jangan merasa sedih, jangan merasa cemas dan takut. Antumul a'launa, kalianlah orang-orang yang paling mulia. In kuntum mu'minin, kalau kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa menjaga hati kita untuk senantiasa tenang, untuk merasa yakin kepada Allah, untuk merasa kita yakin atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah menjaga kita semua umat Islam dari segala